Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan hadirkan satu berita terkait dengan masalah pernyataan Ketua Umum Nasdem Bapak Surya Paloh dalam kunjungannya ke Sulawesi Selatan dalam rangka kegiatan partai di Partai Nasdem di Sulawesi Selatan beberapa hari yang lalu, dan kita ambil berita ini dari Gelora News yang telah dimuat pernyataan Pak Surya Paloh ini dimuat pada tanggal 24 Juni 2023 yang lalu dengan judul Pak Surya Paloh _2, kita ditekan, kader dijebloskan ke tahanan, itu bagian dari perjuangan, katanya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita coba untuk membacakan berita yang dimuat di Gelora News ini untuk selengkapnya apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Nasdem Bapak Surya Paloh terkait dengan tantangan-tantangan yang mereka hadapi akhir-akhir ini, terutama kader mereka di sekjen mereka ya, di mantan Menteri Menko Info Johnny Plate beberapa waktu lalu telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan bagi mereka kelihatannya bukan berarti menentang hukum, tetapi bagi mereka bahwa upaya hukum yang dilakukan janganlah pilih kasih atau tebang pilih, tetapi harus diperlakukan secara adil dan merata. Baiklah kawan-kawan sekalian, coba untuk mengetahui lebih lengkap pernyataan Pak Surya Paloh ini. Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh menyampaikan motivasi dan arahan kepada para kader partai yang dipimpinnya di Sulawesi Selatan, Sulsel. Paloh meminta agar para kader Nasdem terus berjuang menjelang pemilu 2024. Dia juga membakar semangat seluruh kadernya agar tetap tegar dan optimis meski partainya terus diobok-obok serta sejumlah kadernya diseret ke ranah hukum. Kita ingin perjuangan ini berlanjut terus, dibujuk, dirayu, ditekan, bahkan kadernya dijebloskan ke dalam tahanan. Itu bagian dari misi perjuangan kita, kata Pak Surya Paloh menghadiri kegiatan pembekalan bakal caleg Nasdem se-Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Makassar, Kamis 22 Juni 2023 yang lalu. Surya Paloh menegaskan, Nasdem akan terus menghormati upaya penegakan hukum di Indonesia dengan cara menerapkan strategi prasangka buruk. Saya ulangi, Pak Surya Paloh menegaskan bahwa Nasdem akan terus menghormati upaya penegakan hukum di Indonesia dengan tak menerapkan strategi prasangka buruk. Ia meminta agar tidak mengedepankan pikiran licik dalam berpolitik. Kita hormati upaya penegakan hukum di negeri ini. Penghormatan kita pada upaya-upaya penegakan hukum itu jangan diragukan lagi, tutur Paloh. Karena itu di Nasdem tidak menerapkan prasangka buruk. Kita tidak mengedepankan pikiran-pikiran strategi licik dalam berpolitik. Lebih lanjut, beliau mengingatkan kepada para penegak hukum agar tak mempermainkan hukum atau tidak mempermainkan hukum seperti dengan mencari-cari kesalahan yang tak pernah ada. Tapi bolehlah Nasdem juga mengingatkan kepada para penegak hukum, jangan mencari-cari kesalahan yang tak perlu dicari, dan jangan pernah sekali-kali mempermainkan hukum itu sendiri, ujar Paloh. Saudara, seperti diketahui, kader Nasdem yang menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju tersandung dugaan kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi usai ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, kini Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL juga mesti berurusan dengan KPK. SYL juga sudah menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan penerimaan SPJ fiktif dan gratifikasi di lingkungan kementerian. Kemudian sebelumnya, ex-Menko Info Johnny G. Plate yang juga telah terjerat kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS. Bakti Kominfo
Kemudian kasus ex-sekjen Nasdem itu pun ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung. Dari rentetan sejumlah kasus yang menyeret para menteri Nasdem itu, menuai spekulasi bahwa partai bertagline Gerakan Perubahan, Gerakan Perubahan atau Restorasi itu, restorasi tersebut menjadi target setelah memutuskan mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai Capres 2024 yang akan datang. Nah, kawan-kawan sekalian, saya kira ulasan terkait dan kaitan dengan apa yang dialami Nasdem hari-hari ini, saya kira berbagai media sudah berbulan-bulan dan para analis politik juga mengatakan bahwa itu apa yang dialami oleh Nasdem, kemudian memperburuk hubungan antara ketua Nasdem dengan Presiden Jokowi misalnya, itu karena rejim penguasa hari ini dengan partai-partai yang lain termasuk PDIP sebagai partai utama pemenang itu berupaya untuk tidak menghendaki Anies Rashid Baswedan sebagai salah satu capres, dan mereka tidak inginkan Nasdem yang berkoalisi dengan pemerintah itu tidak menjadi pelopor atau mendukung pencapresan Anies Rashid Baswedan. Namun saudara sekalian, sebagaimana juga kita ketahui bahwa sebelumnya Surya Paloh untuk pertama kalinya ketua umum DPP Partai Nasdem pada tahun lalu, tepatnya akhir Oktober, telah mendeklarasikan untuk pertamanya Anies Rashid Baswedan sebagai capres dengan sejumlah alasan. Diantaranya dia mengatakan Anies Rashid Baswedan seorang anak bangsa yang cerdas, yang memiliki kemampuan yang besar, bahkan dia memiliki konsep tentang bagaimana mengatasi berbagai problem ekonomi maupun sosial politik di Indonesia, yang tentunya dia bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Surya Paloh teguh kokoh mendukung Anies Rashid Baswedan, tentu dengan berbagai rintangan dan tantangan yang dihadapi hingga hari-hari ini. Oleh karena itu menurut dia bahwa upaya-upaya untuk penegakan hukum adalah suatu cara. Dia menganjurkan supaya Nasdem menghormati apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitan penegakan hukum, tetapi dia ingatkan penegakan hukum tidak boleh mencari-cari kesalahan yang tidak ada salahnya. Artinya jangan melakukan rekayasa hukum atau hukum jangan dijadikan sebagai alat untuk politik untuk menjegal seseorang atau sekelompok orang atau kader-kader partai yang tidak sejalan dengan ajakan-ajakan rejim sekarang ini, supaya jangan mencalonkan Anies sebagai capres. Saudara sekalian, bila Nasdem tunduk terhadap ajakan mereka, maka sudah dipastikan bahwa Anies tidak akan bakal bisa menjadi capres 2024 yang akan datang. Tetapi Nasdem hingga hari ini, bahkan dikatakan Pak Surya Paloh, sekalipun dia dibunuh, dia akan tetap memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan sebagai capres. Nah, rintangan yang lain tentunya juga kita sudah tahu semua, yaitu upaya Partai Demokrat juga diganggu melalui PK Pak Muldoko kepada staf kepresidenan yang hingga hari ini di Mahkamah Agung belum diputus. Jika itu pun Pak Muldoko misalnya memenangkan PK itu, mencopet Partai Demokrat atau mengganggu Partai Demokrat sehingga kepemilikan Partai Demokrat itu, kepimpinan Partai Demokrat itu beralih ke Muldoko, maka itu pun dapat dipastikan bahwa Anies tidak akan bisa mencalonkan diri sebagai capres 2024 yang akan datang. Kira-kira itulah saudara sekalian, dan kita sangat mengapresiasi apa yang ini oleh Pak Surya Paloh, pikiran-pikiran Pak Surya Paloh, komitmen Surya Paloh, dan saya kira Pak Surya Paloh tidak mudah juga, dia adalah seorang tokoh sejak lama, politisi senior, pengusaha senior sejak dari zaman Pak Harto. Oleh karena itu banyak pengetahuannya tentang Indonesia dan bagaimana Indonesia harus keluar dari berbagai masalah yang diatasi, dan dia melihat sosok-sosok yang tepat untuk mengatasi itu adalah Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu beliau dengan idealismenya kokoh untuk mempertahankan integritasnya. Dan ingat, Pak Surya Paloh adalah orang Aceh, darah pahlawan Aceh mengalir kepadanya, dan dia sudah mulai memperlihatkan hal itu menghadapi situasi politik yang semakin kejam, semakin tidak beretika, dan semakin tidak berperi kemanusiaan. Suka-suka. Demikianlah kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.